lagi dengan kelompok 1 kelas PHAT atau perolehan hak atas tanah. Nah, di sini aku dan teman-teman mau menjelaskan mengenai hak-hak atas tanah yang ada di Indonesia. Di sini ada aku, Naura, terus ada Salwa, ada Nadine, ada Saza, sama ada Naila. Stay tune ya. Pernah dengar nggak sih tentang perolehan hak atas tanah? Nah, di sini kelompok kami mau menjelaskan mengenai apa-apa aja sih hak atas tanah itu dan bagaimana cara mendapatkannya. Stay tune ya teman-teman. Oke, yang pertama itu subjek hak atas tanah. Subjek hak atas tanah ini boleh diinin siapa aja sih? Yang pertama itu ada orang perorangan atau warga negara Indonesia. Yang kedua ada badan usaha atau badan hukum yang berdiri di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis haknya. Yang pertama itu ada hak milik. Hak milik itu adalah hak yang terkuat, terpenuh, dan turun-temurun. Hak ini itu hanya untuk warga negara Indonesia saja dan bisa dijadikan untuk jaminan untuk hutang. Nah, tapi hak itu bisa hapus kalau ditelantarkan untuk diberikan secara sukarela dan dicabut untuk kepentingan umum. Yang kedua ada hak guna usaha. Biasanya dipergunakan untuk pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Hak ini cuma bisa dimiliki oleh WNI dan juga badan hukum. Luasnya minimal 5 hektar dan juga lebih dari 25 hektar bisa dipakai untuk wajib modal dan juga teknik usaha yang baik. Masa berlakunya maksimal 35 tahun dan bisa diperpanjang selama 25 tahun lagi. Yang ketiga itu ada hak guna bangunan atau bisa disebut HGB. Nah, ini peruntuk untuk kalian yang mau bangun bangunan tapi di tanah bukan milik sendiri. Nah, ini tuh bisa digunakan selama 30 tahun dan diperpanjang selama 20 tahun. Subjeknya itu ada warga negara Indonesia dan juga badan hukum Indonesia. Nah, kalau misalkan masanya udah habis, tanah itu akan balik lagi ke negara atau pemilik aslinya. Selanjutnya ada hak pakai. Hak pakai merupakan hak atas tanah untuk menggunakan tanah baik milik negara atau milik orang lain. Nah, hak atas tanah ini bisa digunakan oleh WNI, WNA, Badan Usaha Indonesia maupun badan usaha asing asalkan dengan izin yang sesuai dari kementerian. Yang kelima itu ada hak sewa. Hak ini itu untuk menyewa tanah orang lain untuk membangun sesuatu. Nah, bisa dilakukan dengan cara berkala ataupun sekali saja tergantung dengan perjanjiannya. Subjek dari hak sewa ini ada WNA, WNI, dan badan hukum atau badan hukum asing yang mempunyai wakil di Indonesia. Terakhir, ada hak membuka tanah dan mengolah hasil hutan. Hak ini itu hanya untuk warga negara Indonesia saja. Peraturannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Hak ini itu intinya untuk mengelola alam dengan rasa penuh tanggung jawab, teman-teman. Jadi guys, setiap jenis hak atas tanah mempunyai subjek dan juga peruntukan yang berbeda-beda. Ada yang untuk pertanian, untuk pembangunan, untuk sewa, dan juga ada pembangunan terbatas. Nah, ini dia ringkasan hak atas tanah. Semoga abis kalian nonton ini, kalian nggak bingung lagi untuk bedain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.